Dia akan di reject tiketnya. Geser lagi. Ya, digeser lagi ke reject dan gitu terus teman-teman. Nah, ketertiban geser itu biasanya teman-teman harus kita trigger dulu, kita ingatkan baru. Iya. Yuk, selamat datang di Admin Room. Ya, ini dengan saya Alaikal Fajri sebagai admin trainer dan hari ini kita akan bersama Aku Jati dari manajer strategi support di Refactory. ya. Hari ini kita akan membahas tentang pre-IP, yaitu tentang ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ya ketika di pre-IP itu, yang nantinya hal-hal ini akan bisa membuat teman-teman itu lebih besar kemungkinannya masuk untuk menjadi IP itu. Ya walaupun sebelumnya sudah pernah diberitahukan ya atau disampaikan di video yang sebelumnya tentang kedisiplinan, tentang izin yang nggak masuk itu, dan hari ini kita akan membahas tentang pengerjaan tiket gitu. Ya itu intinya salah satu hal penting ya, kalau kita bilang salah satu hal penting untuk mendukung teman-teman ini biar lebih tinggi kelulusannya ketika mengikuti pre-IP. Nah, ini kita lihat, kita capture dari penjalanan sehari-hari, karena di perjalanan sehari-hari termasuk A ini akan mantau terus ya tentang pre-IP ini seperti apa, penjalanannya, kelasnya gitu kan, ada kesah dan sebagainya, feedback itu kita tangkap. Nah, di situ kita nemu nih salah satu hal yang kita anggap perlu untuk kita sampaikan ya, biar teman-teman punya knowledge lah untuk gimana sih biar lebih tinggi gitu kelulusannya ya, tentang tiketing tadi sih. Nah, kalau teman-teman sudah nonton ya video-video sebelumnya ya, mestinya sudah ya, nanti kita ditonton aja apa itu pre-course, apa itu pre-IP. Nah, kita bahas spesifik pre-IP dan tiketing di area pre-IP gitu. Ada berapa tipe tiket yang didapat peserta pre-IP? Nah, kalau di pre-IP itu nanti akan ada dua tipe tiket ya. Yang pertama itu ada tiket mirror, yang kedua ada tiket real task. Nah, kalau untuk yang tiket mirror ini, tiket yang sebelumnya sudah pernah ada dan dikerjakan, sudah selesai dikerjakan oleh engineer, tetapi ini akan dibuat seolah-olah teman-teman itu mengerjakan real task, seolah-olah. Nah, kalau untuk yang real task, ya namanya real task berarti dia nanti ada deadline-nya, maksudnya deadline-nya itu berkaitan dengan customer ya, dengan klien ya. Ya, dengan klien. Ya, jadi untuk real task itu nanti kita benar-benar akan ngerjain seolah-olah kita itu jadi engineer. Nah, kan tetapi berhubung ini pre-IP ya, jadi ngerjainnya online. Nah, nanti untuk teman-teman nanti kalau untuk IP yang pertama masuk itu, teman-teman akan mendapatkan tiket yang mirror terlebih dahulu. Lalu untuk setelahnya, teman-teman nanti akan diadakan interview pada minggu kedua, ketiga, dan keempat. Nah, dari interview itu nanti teman-teman akan dinilai ya oleh engineer-nya. Nanti teman-teman itu lolos belum, untuk sudah bisa belum, kira-kira teman-teman sudah bisa belum mengerjakan real task, ataupun teman-teman itu sudah lolos menjadi IP, layak menjadi IP. Nah, untuk tips-tips dalam mengerjakan tiket itu bagaimana, Mas Jati? Ya, sebelum ke situ menambahi ya, tadi yang ada mirror, ada real task, kemudian apakah ini beneran gitu proyeknya? Ya, semuanya ini beneran, cuman bedanya adalah ini sudah pernah dikerjakan, yang ini sedang dikerjakan. Makanya kalau sedang dikerjakan kan ada deadline tuh dari klien. Jadi, dan itu pun sudah diakses sama tim engineering bahwa tiket-tiket ini harus selesai di hari ini, harus selesai di besok dan sebagainya gitu ya. Makanya sudah pasti kalau real task ini teman-teman kerjakannya harus cepat, harus segera selesai. Gitu ya. Tapi kalau yang mirror, karena ini sudah selesai dikerjakan, makanya ini dilatih dulu. Di awal akan dapat mirror, tadi yang Al bilang, terus kita lihat dia selesai berapa mirror, berapa lama dia ngerjakan mirrornya gitu kan, kita lihat terus dites.
Nah, oh ternyata ini anak ini sudah ready nih, dengan mirror aja dia udah cepat gitu, baru dikasih yang Real task. Tapi untuk dapetin mirror sama real task, ini nanti teman-teman sebelum pre-IP mulai itu ada namanya onboarding legal, tadi lupa. Oh iya. Itu kenapa? Karena itu tadi semua hal yang dikerjakan di sini itu dari klien memang. Makanya kita ada NDA kan, ada no disclosure agreement, ada kerahasiaan yang perlu dijaga. Makanya teman-teman yang eligible untuk mengerjakan baik itu mirror ataupun real task itu mesti ada proses legal dulu. Jadi di awal ada harus ngeprint karena tempatnya jauh ya, teman-teman kan di rumah nih di kota masing-masing, factory di Jogja. Kalau yang onsite di Jogja sudah jelas, tinggal teken kontrak, materai kan sudah resmi legal gitu ya. Karena teman-teman jauh nanti akan ada proses legal tuh, dikasih kontraknya, di print, ditandatangani materai, nanti disaksikan oleh legal one on one gitu melalui video call. Memang benar sudah tanda tangan, habis itu filenya dikirim ke kita. Nah ini menjadi legal. Teman-teman baru bisa ngambil mirror task ataupun real task itu ketika sudah on board legal sudah selesai gitu. Nah selanjutnya nih tentang tiketing tadi ya. Ya lanjut tentang tiketing. Kita melihat ini ya di beberapa sesi di pre-IP itu tentang ketertiban nih. Mungkin ketertiban di yang sudah pernah disampaikan sebelumnya ya, kayak datang harus tepat waktu. Kalau terlambat mungkin ngasih tahu gitu. Ya, izin. Bisa pun nggak bisa, izin kenapa. Nah itu kan jadi nilai satu kedisiplinan nih. Kita juga akan absensi di situ. Kita jadikan satu parameter untuk teman-teman lulus atau enggak. Tapi kedisiplinan ini memang satu hal ya. Nah kita pengen mempertajam kedisiplinan ini di area tiketing. Nah contohnya apa? Misalkan ada tiket sudah di assign gitu ya. Nah, mestinya yang dilakukan apa aja? Nah, kalau teman-teman nanti kan kalau pre-IP itu nanti teman-teman dapat tiket. Nah, teman-teman itu tinggal ngerjain ya, karena sebelumnya tiket itu sudah di-assign oleh PM-nya. Nah, itu jadi teman-teman nanti mengerjakan. Nah, kalau di pre-IP kan awal itu ada materi juga kan. Nah, itu teman-teman sehabis materi mengerjakan tiket. Nah, nanti setelah mengerjakan tiket, nanti kalau misalkan ada blogger atau concern suatu itu bisa ditanyakan ke engineer. Nah, itu ya. Tapi nanti kalau itu pertanyaannya terkait tiket ataupun sesuatu yang berada di tiket tersebut itu tanyanya ke PM. Ya, itu. Dan untuk selanjutnya misalkan teman-teman nih kalau ngerjain kan sebelumnya itu sudah, saya yakin sebelumnya itu sudah pernah dibahas di pre-course dan di materi pre-IP itu. Nanti teman-teman pas ngerjain itu usahakan diupdate progresnya itu setiap 2 jam sekali. Nah itu ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti PM-nya tahu, kita sebagai trainer juga tahu. Nanti kalau misalkan ada engineer yang mau cek progres itu tahu. Ya. Misalkan progresnya teman-teman itu sampai mana, apakah ada blogger apa enggak, tahu. Jadi itu ya teman-teman. Untuk kan itu misalkan teman-teman di assign tiket itu tiketnya berada di to do ya teman-teman. Nah itu kalau sudah mulai dikerjakan silakan digeser ke on progress. Ya. Nah setelah di on progress nanti kan teman-teman kerjain tuh, nanti setiap 2 jam sekali diupdate itu progresnya, misalkan 20% sudah 30% atau itu mungkin ada angka yang bisa di set ya. Ya dari 10% sampai 100%. Nah itu tergantung teman-teman nanti, karena teman-teman yang tahu kan itu nanti sudah selesai berapa persen. Nah itu nanti kalau sudah selesai teman-teman bisa pindahkan ya ke code review internal. Ya, nanti akan dilanjutkan di review oleh tech fellow-nya. Misalkan nanti ada yang perlu diperbaiki, ya nanti akan di reject tiketnya. Geser lagi. Ya, digeser lagi ke reject dan gitu terus teman-teman. Nah, ketertiban geser itu biasanya teman-teman harus kita trigger dulu, kita ingatkan baru. Iya. Teman-teman baru. Nah, itu kedisiplinan di situ tuh yang perlu diperhatikan, karena progresi setiap hari itu kan kita capture gitu. Setiap harinya kan kita capture, ada satu admin yang memang rekap itu hari ini berapa yang ambil tiket, berapa yang sudah selesai, berapa yang progress, berapa yang blocking gitu ya. Ada yang udah review berapa, yang udah done berapa, itu semuanya dihitung setiap harinya ya. Makanya
ketertiban itu biasanya teman-teman kurang ini ya. Ya kurang kalau memperhatikan ya kalau belum di trigger biasanya belum ya. Baik update yang angka per tiketnya kan ada angka tuh 10, 20, 100% maupun menggeser tiket ke kolom yang memang sesuai dia di mana gitu. Nah, itu ketertiban itu yang perlu diperhatikan. Nah, dan itu nanti juga akan digunakan Tvelo untuk menilai peserta ini sudah layak belum mengerjakan real task itu ya teman-teman. Ya, karena di situ ada catatan waktu. Kalau kalian lihat di tiket tuh, begitu kalian geser itu ada waktunya di situ. Ada ini digeser jam sekian, misalkan jam 8 pagi misalkan. Ya. Kalian ngerjakan nih, kalian dan di jam 4 sore misalkan. Geser ke dan itu nanti catat semua tuh. Kalau kalian lupa besoknya misalkan, nah kan di historinya jadi kelihatan tuh. Oh iya. Anak ini ngerjakan satu tiket aja 2 hari, padahal sebenarnya sehari, tapi kalian belum geser. Kayak seolah-olah lama gitu ya Mas. Itu akan ada ininya, ada angkanya sendiri. Di setiap tiket ada historinya dan itu bisa kita dapetin dari waktunya. Itu sebagai pertimbangan juga buat teman-teman. Kalau satu tiket 2 hari, satu tiket 3 hari lah kayak mana? Kalau dia dikasih real task repot dong, lainnya dong. Nggak selesai kan dia dependensinya ke yang lain. Padahal hari ini harus kita deliver satu fitur, ada satu tiket yang belum selesai karena dikerjakan teman-teman PIP. Ya, itu sih. Gitu. Jadi itu ketertiban itu yang perlu kita tekankan. Ya, mungkin kalau untuk yang lain itu ada ya terkait materi. Nanti materi itu nanti juga digunakan sebagai penilaian ya Mas. Nah, materi itu untuk PRIP nanti selama 2 minggu itu 2 minggu pertama teman-teman PRIP itu nanti akan dapat materi ya yang akan disampaikan langsung oleh engineer-nya. Dan kalau misalkan teman-teman peserta IP nanti PRIP tidak atau belum tahu tentang materi tersebut, nanti teman-teman bisa langsung tanya ke engineer-nya. Nah, karena itu nanti setiap minggunya akan diadakan interview ya terkait milestone, dan itu juga termasuk sangat berpengaruh sih kalau milestone itu tahu materinya itu ya. Ya, tentang itu mungkin satu lagi terkait ini. Tadi kan ada transisi tuh ketika teman-teman PRIP di awal akan mengerjakan mirror task. Nah, nanti akan kita lihat kemampuan teman-teman mengerjakannya, sama kita lihat dari tadi yang materi tadi disampaikan kan ada milestone setiap hari selama 2 minggu ya, 2 minggu pertama. 2 minggu pertama ya. Di setiap harinya ada milestone khusus yang harus kalian capai gitu. Nah, nanti di 2 minggu ini kita lihat dari pencapaian milestone tadi, pemahamannya, plus dari pengerjaan tiket mirror. Nah, kalau sudah bagus nanti akan di minggu ketiga baru mulai ngerjakannya real task. Tapi kondisi real task ini kan juga ada beberapa hal yang biasanya jadi bingung kan teman-teman. Iya. Nah, bisa diceritain tuh kejadiannya seperti apa biasanya? Untuk yang kebingungan itu biasanya terjadi kalau teman-teman back end itu mendapatkan tiket yang real task yang stucknya front end gitu ya. Nah, itu ataupun sebaliknya ya, bisa saja. Maksudnya beda stack lah intinya. Ya, intinya beda stack. Stack yang sudah dipilih. Nah, itu sebenarnya terjadi karena itu benar-benar real task dan semua semua itu sudah terbagi menjadi beberapa tiket. Nah, dari situ kan untuk tiket yang lebih high priority itu akan diassign ke engineer di refactory terlebih dahulu, karena nanti itu akan berpengaruh ya tentang nanti dengan pengerjaannya dan waktu selesainya itu nanti, karena itu nanti berhubungan dengan klien langsung, jadi akan diassign terlebih dahulu ke engineer. Nah, sedangkan untuk yang priority-nya di bawahnya itu nanti biasanya akan diassign ke teman-teman. Nah, itu tidak menutup kemungkinan bahwa nanti mungkin adanya hanya back end ataupun front end saja gitu ya. Jadi misalkan nanti teman-teman ada dari yang back end dapat tiket front end gitu, mungkin nanti bisa kebingungan sih kalau yang untuk belum pernah itu. Tapi di sini teman-teman akan berhubung nanti kan teman-teman itu setiap hari ada kelas ya bersama engineer. Nah, kalau di refactory on-site itu kan engineer kan kalau sudah on-site itu kan misalkan ingin berkonsultasi dengan
seniornya atau mungkin dengan PM-nya itu kan bisa langsung. Nah, nanti kalau teman-teman itu bisa ini ya berkomunikasi dengan engineer yang ngisi kelas PRIP di hari tersebut ya. Jadi teman-teman bisa tanya-tanya ke situ tentang blokernya apa, concernnya apa. Nanti di sana juga akan dijawab oleh engineer. Ya, seperti itu intinya. Biasanya real task nih ada 10 peserta, 5 backend, 5 frontend misalkan. Ternyata tiket yang real task adanya 8 backend. Lah mau nggak mau yang frontend kan ngambil backend. Nah itu nanti juga kita note tuh. Kita akan apresiasi buat teman-teman yang memang beda stack dan dia berani ngerjain dan bisa, itu akan lebih bagus. Mungkin terakhir itu ya dari kita. Tuh, kita sampaikan di video kali ini. Untuk selanjutnya sampai bertemu teman-teman. See you.